Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Tri Puji Lestari dan pada kesempatan kali ini saya sebagai moderator atau pembawa acara akan memandu acara yang bertema falsafah Al-Quran, bertajuk keesaan Tuhan. Telah bersama kita narasumber kita yaitu Mbak Saski. Perkenalkan diri bisa Mbak? Perkenalkan, nama saya Saski Abida Rifat Tasiko. Baik. Nah, ada pertanyaannya gini, Mbak. Sebenarnya Tuhan itu apa sih gitu? Bisa dijelaskan, Mbak? Tuhan itu tidak terlihat. Tapi kita sebagai umat Islam itu harus meyakini bahwa Tuhan itu ada. Baik. Ada nggak Mbak di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang adanya Tuhan atau misalnya keesaan Tuhan gitu? Ada di surat Al-An'am ayat 75 sampai 79. Jadi itu ceritanya Nabi Ibrahim itu mencari Tuhan. Jadi kesimpulannya dari semua yang dia lihat itu ada zat yang mengurus dan mencipta. Kemudian kalau ada kasusnya misalnya ada orang yang tidak percaya tentang Tuhan, terus gimana kita menanggapi hal tersebut? Kan gini, benda itu kan pasti ada. Nah, kalau tidak ada yang membuat benda itu ada, terus gimana? Kan nggak bakalan. Jadi pasti ada yang menciptakan. Oke. Selanjutnya apa ya? Selain di Islam, kira-kira umat lain itu percaya nggak sih adanya Tuhan gitu? Mungkin percaya ya, tapi kan beda ya setiap itu. Ada yang menyembah yang apa seperti dewa, terus yang Yesus gitu kan. Kita percaya tapi kan berbeda Tuhan. Apalagi ya? Kita sebagai umat Islam nih, gimana sih caranya kita bisa menunjukkan bahwasanya kita percaya nih gitu? Apa buktinya kita sebagai umat Islam tuh percaya bahwa adanya Tuhan? Dengan ada di surat Al-Baqarah, tapi saya lupa ayatnya. Yang intinya itu Allah itu dekat dengan kita. Ya, jadi kita berdoa pun pasti dikabulkan. Bahkan dekat walaupun kita tidak bisa, maksudnya tidak bisa terlihat, tapi kalau dirasakan pasti terasa. Yang bunyi ayatnya wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Iya. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Oke. Apalagi ya masih mengganjal gitu ya. Ya seperti ini kan, kayak misal Allah kan ada sebab dan akibat. Maksudnya? Jadi Allah itu kan menyebabkan menciptakan Adam. Nggak mungkin tidak, maksudnya kan sebab, misalnya kan nggak ada akibat. Iya. Seperti misal ayam sama telur. Jadi duluan mana? Ayam, karena pertanyaannya ayam atau telur dulu kan. Kalau misalnya dibalik telur atau ayam dulu, pasti jawabannya telur gitu. Oke. Mungkin apa lagi ya? Nah, menanggapi tentang ayat tadi yang pencarian Nabi Ibrahim tentang Tuhan gitu. Sebenarnya apa sih hikmah dari ayat itu gitu? Apa yang kita sebagai umat muslim nih, apa pelajaran yang dapat kita ambil dari ayat itu? Ya, jadi kita bisa mengetahui, ini yang bersinar terang ini kalau di pagi hari namanya matahari. Terus kalau kan itu kan mesti terbenam nanti matahari, terus kan muncul bulan, bintang.
jadi kita jadi tahu, oh ini bulan, oh ini bintang, meski dengan bentuk itulah. Nah, kita udah belajar nih tentang Tuhan itu seperti apa. Ada nggak sih makhluk ciptaan Allah itu yang mengaku-ngaku sebagai Tuhan gitu? Ada, yaitu Fir'aun. Itu nanti apa nih kisahnya Nabi Musa. Nah, jadi kan pada saat itu pada masanya kan tidak boleh ada anak laki-laki. Jadi kayak entah berapa tahun sekali, saya lupa, itu kan tidak boleh ada anak laki-laki yang lahir. Jadi harus anak perempuan. Nah, ternyata keluarga Nabi Musa itu yaitu melahirkan seorang putra laki-laki. Jadi kan bingung pas itu mau disembunyiin di mana. Nah, akhirnya Nabi Musa pun dihanyutkan di Sungai Nil. Nah, di sana malah ditemukan sama istrinya Fir'aun. Akhirnya diambillah itu bayi, terus diasuh sampai besar. Fir'aun itu udah merasa kok kayaknya ini bakal ada yang kok ada yang ganjel, kayak apa sih ya gitu, yang bakal nanti kayak dia tuh bakal mau hancurin aku gitu. Nah terus Fir'aun itu kan emang sombong banget, sampai ngaku Tuhan, terus yang suruh mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Nah itu kan. Nah terus datang Nabi Musa itu. Nah, setelah itu akhirnya ketahuan kalau dia nabi. Nah terus Nabi Musa kan dikejar-kejar tuh sama Fir'aun tuh. Nah dikejar-kejar sampai di Laut Merah. Laut Merah yang nanti sama sebelumnya kan kayak itu loh, apa sih namanya, yang kayak dia bermain sihir, yang nanti tongkatnya Nabi Musa itu berubah jadi ular besar, yang lihat ularnya yang Fir'aun kalah, yang kecil-kecil. Dia kan terus nggak terima, makanya dikejar sampai nah itu sampai Laut Merah. Terus Nabi Musa kan bingung sama kaumnya, ini mau gimana, kan soalnya lautan tuh. Akhirnya dapat mukjizat dari Allah, yang tongkatnya itu bisa dapat membelah lautan. Nah akhirnya lautan itu terbelah menjadi dua, dan Nabi Musa dan kaumnya selamat. Saat itu yang Fir'aun terjebak di tengah lautan, dan lautan itu menenggelamkan Fir'aun itu. Terus sekarang jasadnya masih ada, maksudnya kayak muminya. Oke. Jadi hikmahnya dari kisah Fir'aun itu, kenapa sampai sekarang jasadnya masih ada gitu ya, karena Allah ingin menunjukkan bahwasannya ini loh bukti ada makhluk yang mengaku-ngaku sebagai Tuhan gitu. Jadi akhirnya akibatnya ya seperti ini gitu kan, makanya Allah mengawetkan dia sebagai untuk pelajaran untuk manusia yang lain. Oke. Jadi kesimpulannya, kita sebagai umat muslim itu wajib percaya akan adanya Tuhan. Namun kalau ditanya, ada pertanyaan di mana Tuhan itu kita sebagai manusia yang keilmuannya terbatas itu tidak bakal dapat menjawab secara pasti, karena hakikatnya Tuhan itu ada karena Tuhan itu sebagai pencipta. Nah, kita sebagai manusia yang diciptakan gitu. Oke. Cukup, terima kasih atas waktunya kepada Mbak Saki. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali bersama kita, dan kali ini akan membahas ruh dalam filsafat. Saya sebagai moderator
Nama saya Saskia Abida Rifat Tasikoh dan narasumber kita. Saya Tripudi Lestari. Baik, di sini saya akan bertanya, ruh itu apa sih? Oke. Roh itu secara bahasa yaitu hembusan atau nafasan. Nah, kemudian secara istilah, roh itu merujuk kepada elemen imateri yang menjadi inti dari kehidupan makhluk. Inti dari kehidupan makhluk yang menjadi penghubung dengan Sang Pencipta. Terus ayat Al-Quran yang menunjukkan ruh. Oke, di dalam Al-Quran sendiri itu ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang roh. Yang pertama itu roh sebagai rahasia ilahi. Termuat dalam Quran surat Al-Isra ayat 85. Kemudian roh, penciptaan roh dalam tubuh manusia itu surat Shad ayat 72, ya kan? Ya. Kemudian Al-Mujadilah ayat 22 yang menyatakan bahwasannya roh itu sebagai penguat keimanan. Terus filosofis dari ruh. Itu Ibnu Sina dan Farabi itu mengatakan bahwasannya ruh merupakan penggerak akhlak dan keimanan manusia. Kemudian Al-Farabi juga mengatakan bahwasannya ruh itu sebagai alat manusia untuk mengenal Tuhan atau ma'rifatullah. Jadi dengan kita mengenal ruh, mengkaji ruh gitu kan, kita sebagai manusia itu dapat mengetahui eksistensi dari ruh itu seperti apa, kemudian kehidupan manusia seperti apa, dan hakikatnya kita itu diciptakan itu untuk apa gitu. Terus implikasi. Nah, implikasinya dengan ruh itu memenuhi 3 aspek dimensi. Yang pertama itu spiritual. Jadi ruh itu menjadi sumber kehidupan rohani manusia. Kemudian dimensi etika, roh itu menjadi pendorong atau penggerak manusia untuk melakukan perintah Allah, yang mana kita tugas kita sebagai khalifah di muka bumi gitu. Kemudian dimensi keilmuan, dengan kita mengkaji ruh itu dapat memenuhi pengetahuan yang menghubungkan antara ilmu dan spiritual gitu. Kan setelah kita meninggal itu, nah itu nanti kan mesti dikubur. Nah itu kita kemana? Iya. Perlu digaris bawah ini, roh dengan jasad itu merupakan sesuatu yang berbeda, namun menjadi satu kesatuan gitu. Nah, roh itu hayat atau kehidupan, nah jasad itu atau nafas, di mana identik dengan akal. Jadi pertanyaan, jika jasad itu telah meninggal, roh kemana gitu kan? Nah, roh itu tetap abadi, tetap hidup gitu kan. Cuman dia berpindah tempat ke alam barzah. Nah, pertanyaannya, gimana alam barzah itu? Itu sesuatu yang tidak dapat diketahui, namun karena sifatnya gaib gitu kan. Nah, kita sebagai umat Islam itu wajib meyakini adanya alam barzah tersebut gitu. Oh ya, ada satu pertanyaan. Kan ya kita udah meninggal gitu. Nah, kita di alam kubur itu nanti kalau nggak di alam barzah langsung bisa bertemu dengan keluarga kita nggak sih? Atau menunggu proses? Bisa jadi bisa langsung ketemu gitu ya, karena aku pernah membaca bahasanya itu bisa gitu.
Mungkin gimana sistemnya itu, yallahu alam gitu, kita nggak tahu ya, karena kita sekarang masih berada di kehidupan dunia. Oke, jadi kesimpulannya, ruh merupakan konsep metafisik yang menjadi salah satu misteri ilahi. Sebenarnya sebagaimana ditegaskan dalam surat Al-Isra ayat 85. Ya, jadi manusia memperoleh pemahaman mendalam tentang ruh meski sifatnya terbatas. Ya, karena yang dapat kita ambil nih dari Quran surat Al-Isra tadi, walaupun ruh itu sangat penting bagi kita gitu ya, cuman sifatnya itu tetap menjadi rahasia Allah gitu. Jadi Allah itu menegaskan bahwasanya manusia itu tidak diberi kemampuan untuk lebih mendalami ruh gitu, karena merupakan kerahasiaan Allah gitu sendiri. Juga ruh itu bisa dapat dilambangkan menjadi salah satu kekuasaan Allah, yang mana dengan ruhnya itu manusia itu sebagai umat mulia gitu kan, karena penciptanya itu langsung dari Allahnya gitu kan. Ada ayat yang menjelaskan seperti itu, kayak langsung Imam ada mufasir yang mengatakan bahwasanya kenapa ada ayat yang menyatakan ruhku gitu kan. Itu tuh sebagai penghormatan, bentuk penghormatan Allah kepada manusia yang mengangkat derajat manusia itu lebih mulia lagi gitu daripada makhluk yang lain gitu. Itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.